inilah yang keadaan desa kami, desa Tanjung Baru yang jauh dari keramaian. Tidak lupa ini tim pertanian, koordinator lapangan Pak Eman Buleman, inilah basis ketua rombongan PPL di Kecamatan Murapadang. Tidak lupa kepala ketua BPD Desa Tanjung Baru yang saya hormati, tokoh masyarakat dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu sekalian, adik-adik yang telah merencanakan kegiatan di desa kami. Adalah desa kami, sebelumnya kami minta maaf jika dalam penyampaian atau penyambutan ini kurang pas di hati ibu-ibu, bapak dan adik-adik sekalian. Jadi desa Tanjung Baru ini ada sekitar 1.500 hektar luasnya dengan seluruh area Pak. Untuk sawah yang berpotensi untuk padi itu sekitar 1.072 hektar yang luas untuk padi. Dengan kelompok tani itu 20 kelompok tani. Nah, jadi kalau kita melihat wilayah Tanjung Baru itu beda dengan desa yang masuk di daerah transmigrasi. Tanjung Baru itu termasuk desa marga. Desa marga itu penduduknya penduduk asli Melayu. Ada 3 desa di kecamatan di Bali. Desa Murapadang, Karanganyar, Tanjung Baru itu penduduknya asli marga. Makanya wilayahnya itu banyak, wilayah pertaniannya itu banyak di pesisir sungai. Jadi selain komoditas padi yang sering diusahakan petani di sini, ada perkebunan tetapi sangat sedikit, masih mayoritas padi. Alhamdulillah masih bertahan di padi. Terus mungkin nanti kita juga ke lapangan, kita lihat kondisi sawah, kondisi lahan itu masih kebanyakan tipe B, ada tipe C juga ada, nanti bisa kita lihat di lapangan sesuai apa yang adik-adik perlukan untuk kegiatan ini. Lokasi sekitar 2 kilo ada Pak Juandari, 1 kiloan dari kantor desa ini, ada di belakang kantor desa sebelah utara. Ya mungkin itu aja sekilas kondisi dan keadaan desa Tanjung Baru. Untuk selanjutnya nanti mungkin ada dibagi-bagi tim atau mungkin langsung ya ke lapangan, nanti bisa didiskusikan di lapangan. Kiranya itu saja sambutan dari kami. Jika ada salah dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak, mohon maaf Pak ini, Pak Trisno, mohon maaf saya salah sebut ya. Ya, kepada Bapak Trisno Suroso, Sarjana Pertanian, terima kasih atas sambutannya. Jadi Bu Rekan tadi sudah diinformasikan bahwa komoditas lahan persawahan di Desa Tanjung Baru ini hanya untuk sawah saja itu 1.772 lahan gitu ya, dengan komoditas sawah. Belum termasuk lahan-lahan tanaman keras. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan. Mohon maaf tadi perlu juga barangkali Ibu untuk melihat bagaimana perkembangan pertanian di Tanjung Baru. Mungkin tadi saya lupa sambutan dari Bapak Suherman AMD. Mungkin ya Pak Eman ya. Nanti baru Pak Camat. Kepada Pak Eman disilakan. Sulaiman. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya.
Pertama-tama saya aturkan salam manis dan fadilah. Trisno. Salam kangen saat kita berjumpa. Salam sayang saat kita tanpa cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati, yang daun salam insya Allah banyak rezeki. Pertama yang saya hormati Bapak Trisno Suroso Kalian Pertanian selaku PJ Kepala Desa Tanjung Baru beserta jajaran stafnya, juga yang terhormati Ketua BPD beserta anggotanya, Bapak Sekdes yang terhormati, juga Bapak Camat yang pada siang hari ini sengaja hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Juga Ibu dosen pembimbing dan dekan pembimbing, juga adik-adik mahasiswa yang pada siang hari ini turut hadir di Desa Tanjung Baru ini. Tak lupa Ketua Gapoktan Petani Milenial yang saya hadirkan, yaitu Pak Cecep Sutrisna dan Pak Jumani selaku Ketua Gapoktan Desa Tanjung Baru yang saya hormati. Rekan dari penyuluh pertanian, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, terima kasih. Cuman baru sebagian ini yang hadir karena ada sesuatu hal, mereka ada yang sudah berangkat ke Palembang, ada yang lembur sekarang di kantor karena ini akhir bulan menyangkut tugas dan kewajibannya. Jadi hanya sebagian yang hadir. Terima kasih yang saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Pertanian UNP Palembang, yang mungkin ini kali kedua barangkali ya, Bu Irma dulu pernah ya dari UNP ya di desa Daya Makmur ya. Saya tahu tahun berapa saya sebut juga ya. Bulan Februari saya fotonya Pak. Iya ya. Habis Kamis. Saya ucapkan selamat datang sebagaimana tadi diucapkan oleh Pak Kades di Desa Tanjung Baru ini. Betul, memang untuk Desa Tanjung Baru ini, Desa Tanjung Baru mempunyai luas 1.500 dan LP2B-nya atau lahan pangan berkelanjutan istilah pertanian itu ada 1.072. Jadi ini yang lahan tidak boleh diganggu gugat atau dialihfungsikan. Lahan pangan berkelanjutan. Kalau melihat dari sejarah, saya buka dulu sedikit Pak ya, Pak Gapoktan saya mau ini. Karena Tanjung Baru ini mungkin di antara desa-desa penempatan transmigrasi adalah desa termuda untuk pengolahan sawah. Kalau desa penempatan trans sudah kurang lebih dari tahun 80 sudah mulai mengolah lahan. Untuk Desa Tanjung Baru sendiri mungkin sekitar 15 tahun yang lalu setelah lahan ini dikapling-kaplingkan, mohon maaf Pak Kades, saya bercerita tentang sejarah dulu ini karena pada dasarnya melihat keberadaan petani kita ini belum mampu mengadopsi ilmu-ilmu yang kita bisa berikan. Sebagaimana mungkin terdahulunya, mohon maaf, ini pada Tanjung Baru sebagai peladang berpindah. Tapi kesininya mungkin setelah melihat kenyataan di desa transmigrasi selalu ada padi pada lahan yang sama. Akhirnya Tanjung Baru juga dibuka, dan tahu pada tahun berapa ini mulai dibuka, sehingganya alhamdulillah jadi lahan potensi padi sawah dengan berdaya tipe B. Kalau yang lain di luar Tanjung Baru ini adalah ada tipe C ke D. Jadi bersyukurlah karena lahan kita potensinya berada di
pinggiran sungai air sari ini yang kondisi airnya sangat jernih dan netral. Tapi kalau udah masuk ke daerah jalur itu adalah tipenya tipe sekete, tidak pernah terlalui, sawahnya kada hujan, kondisinya juga sifatnya sangat kegasasannya sangat tinggi sekali. Jadi melihat dari sejarah itu mungkin saya ceritakan tentang pola tanam. Pola tanam di kami adalah ada IP 100 yaitu musim tanam Oktober dan Maret, ada IP 200 terjadi pada bulan Februari dan Maret. Kemudian setelah itu ada padi lagi. Kalau di tempat lain padi jagung. Jadi di sini padi. Insya Allah mungkin IP 300 bisa kita terapkan ini akan datang. Untuk IP 200 baru berjalan sekitar 4 tahun yang lalu Pak ya, untuk IP 200-nya. Memang sudah beberapa kali sejak ada serasi ini, bahkan serasi pertama mengalami kegagalan tadi. Kita coba lagi dengan tidak henti-hentinya, saya dengan para gaboktan dan petani mencoba untuk IP 200 dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini berhasil dengan baik dan produksi sangat memuaskan. Di samping itu saya perkenalkan karena di sini juga sedang mengerjakan atau sedang akan melaksanakan pola tanam yang musim okmar. Sekarang sudah hampir 60% untuk desa Tanjung Baru kayaknya sudah menabur atau tabela. Jadi yang jajar legowo ini hanya dari orang per orang. Jadi semuanya saya perkenalkan pola tanam jadi tabur benih langsung atau tabela. Karena pada kenyataannya karena mau berubah suatu keadaan tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya saya berterima kasih pada anggota kami Juanda Sarjana Pertanian. Ia sebagai motivator juga sebagai pelaksana. Karena pada dasarnya tugas perlu adalah sebagai motivasi. Dia bukan hanya motivasi, sebagai motivator di lapangan. Kalau di Jawa mungkin dulu Jajar Legowo mengundangkan orang, Pak Juanda itu Tanjung Selvi, dia sebagai mesin translator tanam dengan kita bersama, kadang-kadang dengan ibu-ibunya. Semuanya sudah melaksanakan, mencontoh dengan baik dan menerapkan dengan baik. Tinggal sekarang kondisinya bagaimana, kondisi masyarakat itu sendiri di lapangan mau tidak mengadopsi ibu-ibu yang Pak Juanda mungkin atau rekan-rekan keliru lainnya diterapkan di sini. Kalau memang masa mau, oke, alhamdulillah kita terapkan dengan pola yang benar. Selain itu kami merasa berterima kasih juga pada Bapak Camat karena sebagaimana dalam program Sumsel Mandiri Pangan, kemudian Banyu Asin Bangkit, dan kelompok mandiri benih itu adalah program yang dikelola atau dikaji oleh Pak Camat. Alhamdulillah saya sudah mulai dengan petani milenial kita mencoba walaupun baru tahap pemula. Jadi mudah-mudahan nanti akan berhasil guna dan kami juga bekerja sama dengan BPSB. Mungkin nanti sertifikasi dan pengawasan segala macamnya kita di bawah naungan BPSB. Yang saya ajukan kemarin seluas 14 hektar, bagaimana jumlah petani yang diajak oleh Pak Camat ke Sukamandi. Tapi saya juga menyesalkan di situ karena petani yang kami pilih, petani yang kami percaya ternyata sudah tabur duluan. Ada yang sudah tabur. Jadi belum mau merubah ke sistem jarwo tadi. Nah itu mungkin karena kebiasaan mereka pertimbangan dengan MT ini sudah berangsur masuk kan aturan memang bulan 9, 10 itu sudah selesai. Tapi sekarang 10 baru sampai bulan 11. Insya Allah tercapai. Untuk tipe B yaitu berada di desa Tanjung Baru ini, kemudian lainnya tipe C. Dan dengan harapan kami kepada para
dosen pembimbing atau dekan dari UMP. Mungkin kalau setiap tahun kami siap mendampingi di sini dan siap menerima bagaimana cara untuk meningkatkan atau memperbaiki struktur tanah kita yang masam barangkali. Karena kalanya menurutnya katanya kemarin waktu musim tanam itu pH-nya cuma 4, jadi masih di bawah 5. Bisa tidak diperbaiki itu? Saya kira bisa. Mungkin nanti teknisnya mungkin ada, mungkin rekan-rekan penyuluh juga sudah pada tahu semua dengan cara pengapuran, pembimbingan tarik saksi atau saluran tersier, biar sirkulasi air itu masuk dengan lancar. Itu salah satu mungkin yang kita terapkan. Kemudian pola pengapuran dengan dalam jumlah dosis yang tepat, gitu. Barangkali itu. Mungkin hanya itu sambutan dan pengarahan dari saya. Kalaupun mungkin nanti ada yang kurang pas tidak bisa di lapangan. Sementara kami cukup sekian dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara dengan kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aku untuk Pak Herman Suherman. Terima kasih kesambutannya Pak. Pak Herman dan berbagai jajarannya ini hadir bersama beliau. Biru Army. Oh, Biru Army Pak. Kalau yang biru bukan. Ya, saya tadi belum sempat menyapa tadi Pak. Termasuk juga Gapoktan tadi Pak Jemain beserta Poktannya. Kalau tidak salah ada 3 Poktan hadir di sini Bu Deka. Iya. Pak Camat sekedar menambahkan bahwa selain itu Pak Eman, sesungguhnya desa kita ini adalah desa yang usia penempatan di sini sekitar 18-16 Pak. Desanya paling tua Pak. Iya, paling tua 18-16. Kemudian marga, ini adalah desa marga. Kemudian semenjak pemerintahan desa langsung berubah menjadi desa, bukan pemekaran. Banyak orang menyebut bahwa desa ini adalah desa pemekaran Muara Padang. Bukan, yang mekar itu adalah kecamatannya. Mungkin sekedar itu ditambahkan. Jadi ini ada termasuk desa yang sangat tua di sini. Ada 3 itu. Sebelum kita minta, tadi saya salah susunan Bu. Bu ini seharusnya tadi dari Fakultas dari Pertanian dulu yang sambutan. Tapi kemudian sudah saya koordinasikan dengan Pak Camat dan Bu Dekan. Kita juga mohon maaf, biasanya disambut dengan Bupati atau Wakil Bupati. Hari ini alhamdulillah dengan terhormat kita disambut oleh Camat Muara Padang. Insya Allah nanti lain kali yang ketiga mudah-mudahan nanti kita hadirkan Pak Bupatinya. Insya Allah. Sama Pak Rektornya. Dalam rangka panen bersama. Panen bersama Insya Allah. Sekaligus produksi bibit Pak Camat ya. Insya Allah. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian, Ibu Dekan Ibu Insinyur Rosmia MSI selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Waktunya disilakan. Terima kasih Pak Dirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jul tadi ya, sebagai moderator pembawa acara yang terhormat kepada Pak Camat yang alhamdulillah berkenan hadir di sini. Tak disangka-sangka, tak dinyana ya. Untuk kehormatan. Makin muda dan energik. Pak Tarun. Iya. Semangatnya tinggi sekali untuk memajukan keluarganya. Kemudian juga terima kasih pada Pak Kades Pak Sutrisno, Pak Trisno ya Pak, maaf ya Pak. Juga sama ya semangatnya dengan Pak Camat untuk memajukan warga dan juga Pak Sekretaris Sekretaris Pak kemudian Pak Leman. Pak Eman sebagai korlap. Di korlap DPP. Kemudian dan bapak-bapak lain yang hadir di sini kelompok tani, Bapak dan Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa sekalian, mohon maaf ya kalau salah sebut. Ini suatu kehormatan bagi kami semua disambut seperti ini. Tadinya tidak sangka seperti ini Pak. Bahkan saya bilang saya sebagai dosen loh, bukan dekan. Seperti itu. Rupanya ada yang bocorin itunya, jadinya Pak Camat yang datang.
Jadi mungkin saya kenalkan juga Pak, ini Kaprodi dari program studi hidroteknologi Pak. Ya, Bu Iin berdiri Bu Iin. Ini Ibu Dr. Insinyur Iin Siti Aminah, dia spesialis untuk budidaya tanaman. Masya Allah. Kalau Ibu Nemi Marina ini spesialis tanah. Jadi kata Pak Eman tadi ya, untuk meriksa tanahnya sakit apa enggak gitu, atau Alhamdulillah. kekurangan gizi, mungkin nanti kita ke Ibu Nemi Ya, ya. dibantu dengan apa Pak Sofian yang memang berkecimpung di bidang padi ya, karena beliau ini dari Blitar, orang Jawa juga, jadi spesialis padi juga Iya, di iya. Blitar. Dan ini andalan kami nih. Makasih Pak Sofian. Kemudian Bu Betty juga sama kami ini bertiga nih Pak dari budidaya tanaman. Bu Betty ini memang mata kuliah perkebunan. Kemudian tanaman pangan ya, bersama satu tim. Jadi kami di Fakultas Pertanian itu sisanya tim Pak masih. Jadi beberapa dosen megang mata kuliah itu sudah mengadakan praktek di sini. Nah, jadi anak-anak kami ini akan melaksanakan praktek di desa Tanjung Baru ini, itu sehubungan dengan mata kuliah yang dia ambil, itu tanaman pangan dan budidaya lahan pasang surut. Alhamdulillah ada alumni kami dan anak kami yang memang berasal dari sini, termasuk Pak Jul. Pak Jul ini dosen di Fakultas Pertanian, mantan WD 4 Al-Islam Muhammadiyah. Alhamdulillah. Dan adiknya Juanda itu kebetulan bimbingan saya, memang dia sangat antusias Pak untuk padi. Semangat sekali, selalu ngirimkan video-videonya. Ngirimkan video-video waktu dia penelitian, kemudian bagaimana kemajuan pertanian khususnya padi di daerahnya, itu yang mendorong kami untuk melaksanakannya di sini. Dan kemudian sehubungan juga dengan adanya program dari pemerintah itu MPKM Pak, insya Allah ini kami akan berkelanjutan di sini. Amin. Insya Allah. Insya Allah ya Pak ya. Karena dalam 8 scoop yang disampaikan di sana, yang tertera di sana, itu adalah kegiatan kerjasama dengan desa, kemudian ada kegiatan magang, penelitian Pak, seperti itu. Termasuk KKN itu sudah kami pernah sampaikan, sekitar bulan Februari itu kami ada kunjungan ke desa sebelah itu. Bapak datang waktu itu, sementara karena kami masih banyak kesibukan jadi belum bisa berlanjut dulu, tapi itu menjadi pertimbangan bagi kami untuk kedepannya seperti itu. Dan di sini kami ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Camat, kemudian Pak Kades dan jajarannya yang telah menerima kami dengan baik di sini. Mudah-mudahan ya nanti praktek-praktek selanjutnya mungkin bisa kami di sini sama-sama kita sharing ilmu, Bapak di lapangan, yang mahirnya di lapangan, kemudian memberi informasi kepada anak-anak kami. Mungkin sebagian ini masih banyak teori, atau kemudian atau bisa juga kebetulan di desanya kondisinya seperti ini, itu menambah, bisa saling sharing, itu menambah pengetahuan seperti itu. Jadi terima kasih pada Pak Camat dan jajarannya, Pak Kades. Jadi sebenarnya memang betul harusnya awal tadi saya dulu saya menyerahkan kepada Bapak untuk anak-anak kami dari bimbingan maupun secara teknis dan ke lapangan juga, supaya mereka bisa menambah pengetahuan secara nyata begitu. Kadang-kadang teori aja nggak dapat, yang di lapangan itu sangat rugi seperti itu. Jadi pada hari ini manfaatkan pada seluruh mahasiswa, anak-anakku sekalian, untuk banyak bertanya mungkin hal-hal yang belum dipahami di sini, kondisi di lahan sini, di daerah sini ya, sehubungan dengan data yang kalian ambil. Dan jangan lupa dicatat, kalau hanya aja nggak bisa, bila perlu direkam. Saya aja ngerekam loh, bukan berarti apa-apa. Kalau ada yang kelupaan itu kan bisa kan, ya ditanya gitu. Kalau nggak tercatat ya seperti itu. Tolong aktif ya, semangat ya. Walaupun sudah siang panas, orang pertanian nggak kenal panas. Iya. Dari situ saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Insinyur Rosmia NSI yang telah
memberikan dan sekaligus mengantarkan atau menyerahkan mahasiswa PPL pada hari ini kepada pemerintahan Kecamatan Muara Padang. Waktu kita Pak Camat alhamdulillah masih sekitar 30 menit lagi untuk menjelang zuhur, menjelang azan berkumandang. Ada informasi perjalanan kita hari ini untuk minta didampingi oleh Camat Muara Padang. Itu adalah pertama makan siang nanti di rumah Pak. Kemudian maksud saya ini masih agak panjang waktu kita. Kemudian nanti ke lapangan, selanjutnya di lapangan nanti ada olah lahan, persiapan untuk penangkaran kelompok benih mandiri bersama Pak Kepala Desa, dan juga didamping pemohon maaf sekaligus nanti dengan Pak Camat sekaligus bersama kita nanti. Dan selanjutnya nanti kita sebelum menuju ke sana kita akan ke penggilingan padi dulu sebentar, RMU. Ada padi yang mesin padi kapasitasnya 1 jam itu hampir 1 ton. Tapi sejak kita dapatkan mesin itu sampai hari ini tidak mampu diberdayakan karena persoalan kotak pengeringnya yang tidak ada, kemudian lahan penjemurannya. Sementara memang hamparan padinya sangat luas, Bu. Jadi kalau memang Universitas Muhammadiyah Palembang nanti butuh beras, bisa kerjasama, mudah-mudahan karena kebetulan di sini ada pimpinan rantingnya, Bu. Pimpinan ranting Muhammadiyah bisa kerjasama dengan pimpinan ranting, ketua pimpinan rantingannya juga Pak Jemain, ketua pimpinan ranting Muhammadiyahnya. Jadi maksud saya kalau memang nanti dapur-dapur mahasiswa dan seluruh dosen karyawannya butuh beras, mungkin bisa kerjasama dengan RMU yang dimiliki oleh Desa Tanjung Baru, Bu. Selanjutnya dengan semangat kita bersama, Pak Camat, saya mohon maaf ini karena banyak salah menjadi moderator ini karena dadakan Pak. Jam 9 dikasih informasi, ngebut luar biasa itu kecepatannya untuk bisa sampai di sini menyambut adik-adik PPL yang semangatnya luar biasa. Selanjutnya marilah kita bersama dengarkan sambutan dari Camat sekaligus melepas kita bersama nanti untuk PPL agar kita mendapat ridho dan keselamatan kita sampai selesai melaksanakan studi lapangan. Kepada yang terhormat Bapak Bahrum Rangkuti STP MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul di kantor desa Tanjung Baru dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam kerangka silaturahmi dan pembelajaran tanpa henti. Dalam kesempatan berbahagia ini yang kami hormati dan kami banggakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Insinyur Rosmia MSI, beserta jajaran dosen yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Baru beserta jajaran perangkat, Ketua BPT dan anggota, mitra kami Pak Eman Sulaiman selaku Koordinator Lapangan DPP beserta jajaran adik-adik penyuluh, ada juga Kapoktan, Pak Cecep, Pak Jemain, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Terima kasih kepada Ibu Rusmina selaku pimpinan rombongan beserta pimpinan adik-adik mahasiswa terkait dengan pertemuan kita hari ini yang barangkali tidak kita agendakan secara terencana, namun insya Allah ini akan memberikan manfaat bagi kita semua terkait dengan upaya peningkatan produktivitas daripada proses berbudidaya tanaman pangan dalam hal ini adalah padi. Insya Allah Ibu kita sejalan. Jadi kita memiliki program untuk tahun 2022 karena ini hari saya bekerja hari yang ke-68. Saya baru jadi camat di sini belum 3 bulan, baru 2 bulan
sebuah upaya percepatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tentunya berawal dari nilai tukar petani dulu. Karena saya tahu dan paham berdasarkan hasil penggambaran kami di lapangan bahwa profesi masyarakat Kecamatan Muara Padang ini 95% itu adalah petani, baik itu petani tanaman pangan maupun petani kebun. Secara histori Kecamatan Muara Padang dalam hal berbudidaya awalnya Muara Padang adalah kecamatan penghasil tanaman pangan. Seiring waktu dengan banyaknya kendala dan permasalahan di dalam berbudidaya tanaman pangan itu sendiri, hampir 70% daripada keluasan lahan berbudidaya di Kecamatan Muara Padang ini sudah bergeser ke perkebunan, tanaman tahunan penyegar. Ada kelapa sawit, ada lada, ada kopi liberica, ada karet. Walaupun hortikultura belum terlalu familiar barangkali ya. Kita baru memulai Buah Naga kalau di Kecamatan Muara Padang. Nah, sebagai informasi Bu, lahan baku sawah kita yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR atau BPN itu seluas 6.974. Ini adalah lahan baku yang tentunya wajib kami jaga atau kita jaga ya. Karena dalam rangka menunjang ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan Banyuasin, ketahanan pangan Sumsel, ketahanan pangan nasional. Nah, hanya saja sebagaimana yang kita diskusikan tadi bahwa tipologi daripada lahan persawahan di Kecamatan Muara Padang ini adalah tipe B ya, yang hanya menyebar di sisi pinggir sungai, baik itu Sungai Saleh maupun Sungai Sugian. Jadi dari 15 desa yang lebih intens untuk berbudidaya tanaman padi itu hanya 7 desa. Dimulai dari Tanjung Baru, Muara Padang 8 ya. Muara Padang, Marga Mulia, Tirtajaya, Daya Utama. Ditambah sisi timur. Sisi timur itu ada 3, Marga Sugian, Tirta Raharjo dan Air Gading. Nah, terkait dengan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan petani pangan Kecamatan Muara Padang, kami menginisiasi adanya program yang kami beri tajuk Kelompok Tani Mandiri Benih menuju Desa Mandiri Benih. Kenapa kita mulai dari benih? Sumber kehidupan, munculnya adanya kehidupan bersumber dari namanya benih tentu. Kehidupan yang baik dimulai dengan benih yang baik. Benih yang baik. Dan untuk itu di tahun 2022 kami mewajibkan melalui skema dana desa 1 kelompok 1 hektar. 1 kelompok 1 hektar. Artinya tinggal nanti bagaimana kita menghadapi permasalahan dan tantangan bagi kawan-kawan petani yang merubah perilaku budidayanya yang tadinya berbudidaya tanaman padi dengan tujuan gabah produksi konsumsi, ini kita geser cukup ekstrim. Kalau saya bilang di sini dari gabah produksi benih menjadi gabah produksi konsumsi menjadi gabah produksi benih. Unggul tentu. Dan ini artinya bukan pekerjaan yang mudah. Dalam merubah yang namanya perilaku itu tidak mudah. Perilaku petani kami di sini dalam berbudidaya padi kebanyakan dari mulai tanam pun tabela. Sementara dalam berbudidaya gabah produksi benih dengan tanam, bukan tabela, jarwo ya. Jarwo. Artinya kita sudah sepaham Bu Dekan. Insya Allah di masa yang akan datang kami mengharapkan Kecamatan Muara Padang ini di 8 desa tadi ini merupakan laboratorium lapangan, laboratorium hidup, laboratorium sosial, laboratorium budaya bagi adik-adik yang tergabung di Fakultas Pertanian Muhammadiyah.
target kami kedua melalui kelompok tani mandiri benih menuju desa mandiri benih melalui pendanaan APBN tentunya ini minimum satu kelompok 5 hektar. Kami berharap di tahun 2024 kami surplus terhadap benih sehingga petani kami tidak lagi menjual gabah produksi benih produksi konsumsi yang paling harganya di HPP Rp4.000 per kilo. Namun pada saat petani kami menjual gabah produksi benih harganya bukan lagi HPP konsumsi tapi sudah HPP tunggal. Minimum kita di 8.000 dan tidak menutup kemungkinan sampai di 12.000. Artinya di situ tinggal bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi, siapa melakukan apa sehingga bagaimana. Dan harapan kita ke depan ya kalau memang ada 2.000 hektar terhampar di Kecamatan Muara Padang di 8 desa ini tidak menutup kemungkinan Presiden RI kita minta untuk hadir dalam panen raya gabah produksi. Yakin bisa, yakin harus bisa. Selagi ada kemauan, selagi ada permasalahan, insya Allah ada solusi. Siapapun tidak lepas dari proses pembelajaran tentunya di situ. Sekali lagi Bu, selamat datang di Kecamatan Muara Padang. Inilah Muara Padang dengan kondisi yang kita saksikan pada hari ini dan harapan kami proses pembelajaran kita mulai pada hari ini dan selanjutnya kami berharap Fakultas Pertanian Muhammadiyah dapat berkolaborasi dengan petani kami di sini dengan pemerintah kami di sini. Dan ini adalah hal-hal yang kami tunggu dalam hal mengedukasi masyarakat kami petani padi tentunya. Ini saja sambutan dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, sambutan dari Camat Muara Padang luar biasa. Tidak sedikit harapannya kepada kita semua, terutama generasi muda, mahasiswa yang semester 5 ini nanti mudah-mudahan 3-4 tahun ke depan sudah menjadi pemimpin dan motivator sebagaimana yang lainnya insyaallah. Tadi sudah kita dengarkan bahwa ada 8 desa menjadi laboratorium Muara Padang dan diharapkan itu nanti akan menjadi desa mandiri benih. Alhamdulillah Tanjung Baru saya sudah dapat kabar Bu Dekan sudah melaksanakan bina padi. Ada satu lokasi yang sudah disiapkan oleh Bapak Juanda menjadi percontohan untuk bina padi dan kemudian ada satu lagi lahan Pak Jemain juga sudah mulai digarap untuk bina padi itu mudah-mudahan dan kita sudah menyiapkan kader Bu untuk Desa Tanjung Baru ini di aquaculture tahun ini yang memang termasuk anak mustadafin tidak mampu dari keluarga yang tidak mampu tapi tetap kita maksimalkan dan kemarin alhamdulillah mendapat bimbingan binaan dari 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 aquaculture. Saya berharap tadi Ibu Prodinya bisa ke sini tapi ternyata tidak. Kalau tidak salah Pak Juanda sudah mencoba itu Pak Camat untuk bina padi dibimbing oleh Pak Eman. Ini luar biasa Pak Camat, Pak Eman ini luar biasa untuk membangun. Dan saya juga sangat semangat kenapa ke sini Pak Camat. Tadi mendapat informasi dadakan karena Pak Kadesnya ternyata sarjana pertanian Bu. Luar biasa. Camatnya sebenarnya sarjana pertanian dulu. Lulusan dari Sekolah Tinggi Pertanian Dalam Negeri. Nah. Ini SSPP. Oh itu Saya terapan pertanian. Masya Allah luar biasa. Jadi kita sudah mendapat ternyata jawaban dari singkatan dari STTB itu ya. Nah, saya masih lupa belum gitu. Berhubung berhadapan dengan calon-calon SB kan, jadi kan punya SB juga. Masya Allah luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Tanjung Baru menjadi salah satu nanti laboratorium. Insya Allah kita doakan dengan Pak Juanda, Pak Eman, masuk Pak Camat. Mudah-mudahan RMU pengirim padi yang sudah lama Bu dari 2013 mesin itu beradanya di sini dengan dari Jerman kapasitas kemampuannya tadi yang saya sebutkan. Pak Kades sudah saya sebutkan dengan anggota DPR, kemudian anggota DPR, termasuk sudah saya temui kepala dinas bagian pangan juga ternyata mereka habis program tidak mampu lagi. Saya sudah sampaikan bahwa hamparan padi Desa Tanjung Baru ini luar biasa dan kita akan mantapkan Tanjung Baru itu tidak akan berubah menjadi lahan
Sawit. lahan sawit, lahan apapun, dia harus tetap menjadi lahan persawahan. Karena itu menjadi salah satu yang sampai ke Pak Camat tadi menjadi lumbung padi. Dan mudah-mudahan nanti RMU yang akan kita coba ini nanti, Pak Camat, itu baru semenjak Pak Camat nanti akan dihidupkan lagi, baru yang ketiga kali Pak dihidupkan mesin ini. Mudah-mudahan nanti dari anggaran desa Pak Kades, kami berharap nanti bisa dibantu dari pemerintahan desa, minimal ada drying box lah gitu kan. Drying box bisa disiapkan di situ ya untuk penjemuran, jadi tidak lagi menjemur secara manual gitu, dengan teknologi. Demikian saja acara silaturahmi dan karena hari nak hujan juga. Jadi kita ini Pak Juanda makan dulu atau makan dulu ya Pak Camat, kita diarahkan makan dulu. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas semua perhatiannya dan kita mohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri acara ini untuk mendapat rahmat dan ridho dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk bisa foto bersama dulu dengan Pak Camat. Jadi mohon dibantu kursinya mungkin dikosongkan dulu, ditumpukan, kemudian sebagian duduk Pak Camat, nanti yang mahasiswa berdiri di belakang atau ke lapangan fotonya, bagusnya di ruangan ini. Ya. Jadi ada yang duduk, kemudian ada yang di belakang. Pak Sekdes mungkin bisa didampingi Pak Kadesnya, Ketua BPD, Pak Gapoktan, Pak Jemain, Bu Wilma, silakan mohon didampingi untuk foto dulu, Bu Wilma. Bu Wilma silakan sebagai dokumentasi Supaya dokumentasinya bisa kita upload di media sosial. ya. Untuk berfoto bersama diharapkan kepada semua individu menggunakan masker. Ya. Seluruh mahasiswa silakan untuk menggunakan maskernya. Seluruhnya silakan maskernya digunakan. Saya lupa. Silakan agak dipercepat. Mahasiswa silakan. Fotografer desa, fotografer kampus silakan untuk mengabadikan. Silakan untuk pertama ini adalah kelompok tani, unsur pemerintahan desa, BPD, kemudian PPN dan seluruh tim penyuluh silakan di belakang Pak Camat. Tim penyuluh. Tim penyuluh silakan. Penyuluh di belakang berdiri. Penyuluh di belakang berdiri. Tim penyuluh silakan di belakang Pak Camat. Ibu Wilma sudah ada nih Bu Wilma? Oh sudah. Ya Pak Gapoktan dengan Poktanya, mana Pak Poktanya? Pak Cecep, Pak Sopyan. silakan dipercepat Pak Cecep. Pak Sopyan mana Pak Sopyan? Pak Sopyan mana? Oh sudah ada di situ. Nggak kelihatan. Silakan geser. Ya. Kursinya dimajukan sedikit. Bisa. Yang ketinggian ini siapa nih? Kebanyakan kalium ini. Duduk Anda. Duduk. Ya, maskernya dipakai. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Itu mana Pak? Cepatnya Pak. Oke, gaya bebas. Semakin ya, tangannya di kepala, tangan kanan di kepala ya. Semakin. Salam padi apa? Salam padi gimana? Salam padi. Coba salam padi gimana salam padi? Ya mungkin Pak. 7%. Ya. Itu nanti hakinya Pak Camat itu ya. 7%. Ya. Dari kemarin itu 7%. Kameranya. Oke. 1, 2, 3. Masker belum dibuka. Masker belum juga. Oke, untuk buka masker silakan. Yang buka masker tidak boleh diupload ya. Oke, biar wajahnya kelihatan.
1, 2, 3. Nah, kamera saya ini Pak Camat agak kurang bagus. Mungkin yang dari bendahara ke desa mungkin bagus.